Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Korah, peran feminim dalam membangun kerajaan sejati. Diambil dari kitab 1 Shmuel pasal 11 ayat 14 sampai pasal 12 ayat 22. Hari ini tidak kurang dari semua generasi sebelumnya, kita berjuang untuk membangun kepemimpinan Yahudi sejati untuk bangsa kita, Israel. Saya bertanya-tanya berapa banyak Korah yang harus kita lalui sebelum kita mencapai kebenaran Malkut, kerajaan Israel. Baca atau dengarkan terus untuk mengetahui tentang peran feminin dalam membangun kerajaan sejati mewujudkan kerajaan Hashem di bumi. Hubungan antara Haftorah dan bacaan Torah. Haftorah kali ini menggambarkan penobatan raja pertama Israel. Orang-orang Yahudi telah meminta dari pemimpin mereka Shmuel untuk menunjuk seorang raja. Dan dalam Haftorah kita, Shmuel Hanafi memenuhi permintaan mereka. Shmuel sendiri sebenarnya adalah keturunan Korah dan dia memperbaikinya melalui kerendahan hati dan kebenaran. Dalam Haftorah, Shmuel berbicara kepada orang-orang Yahudi dan memverifikasi integritas pribadinya dalam memimpin mereka. Di sini aku berdiri, bersaksilah terhadapku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima suap? Dalam kitab Samuel pasal 12 ayat 3. Ini menggemakan pernyataan Moshe dalam parasya kali ini. Saya tidak mengambil seekor keledai dari salah satu dari mereka dan saya tidak menyakiti satupun dari mereka. Shmuel dibandingkan dengan Moshe dan Aharon dalam kehebatan seperti ada dikatakan Moshe dan Aharon di antara kohanimnya dan Shmuel atas mereka yang menyerukan namanya. Mereka memanggil Hashem dan ia menjawab mereka. Tehillim 99 ayat 6. Sama seperti Moshe dan Aharon dipilih oleh Hashem untuk memimpin orang-orang Yahudi, begitu juga Shmuel. Hashem terus-menerus mempersiapkan untuk orang-orang Yahudi pemimpin yang cocok untuk masing-masing generasi. Baik bacaan Haftorah maupun Torah berkaitan dengan kepemimpinan dan kerajaan Israel. Moshe adalah pemimpin alami Israel setelah membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan Mesir, menjadi yang paling rendah hati dari semua orang. Dia adalah saluran yang mencerminkan Israel tingkat terdalam. Korah di sisi lain ingin memaksakan pinggul penguasaannya kepada orang-orang dari luar, menjadi sangat terhormat dan penuh kebanggaan. Dia tidak layak untuk mencerminkan kerajaan Israel dengan benar. Bagian berikutnya, Raja Israel, ekspresi batin Israel. Ketika orang-orang Yahudi meminta Shmuel untuk seorang raja, mereka mengulangi kesalahan Korah dalam banyak tingkat yang lebih halus. Dalam Haftorah kita, Shmuel menegur orang-orang karena meminta seorang raja. Bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Hashem dengan meminta raja bagimu. Dalam kitab 1 Shmuel pasal 12 ayat 17. Orang-orang menerima peringatan, mereka mengakui tanggung jawab mereka dan meminta agar Shmuel berdoa agar Hashem memaafkan mereka. Berkatalah seluruh bangsa kepada Shmuel, berdoalah untuk hamba-hambamu kepada Hashem Elohimmu supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dalam 1 Shmuel pasal 12 ayat 19. Apa yang salah dengan meminta raja? Bagaimanapun juga itu adalah mitzvah untuk menunjuk seorang raja. Dalam Devarim pasal 17 ayat 15. Rabbi Matis Weinberg menjelaskan bahwa kesalahannya adalah bagaimana orang-orang meminta seorang raja untuk diangkat dari atas daripada menunjuk seorang raja sendiri dari dalam. Raja sejati Israel itu harus menjadi manifestasi dari masyarakat itu sendiri dan tidak dapat dipaksakan dari atas, bahkan atas permintaan rakyat.
hanya dengan menunjuknya sebagai bagian dari aliran alami peristiwa dari dalam masyarakat, seperti yang terjadi dengan Daud, barulah dia dapat menjadi melek, raja. Selama raja bukan manifestasi dari ekspresi batin orang Israel, maka dia sedikit seperti Korah yang ingin memaksakan kekuasaannya kepada orang-orang dari luar. Bagian berikutnya, Malkut ekspresi feminin di dalam. Raja Yahudi sejati menyerupai seorang wanita dalam banyak hal. Keduanya diperlukan untuk menjadi saluran murni untuk menyatukan dan memanifestasikan karakteristik orang-orang Yahudi, rumah Yahudi. Malkut itu sefira terakhir, mewakili lingkup feminin yang diarahkan ke dalam mode batin internal. Ini adalah kontras dengan 6 sefirot maskulin tengah yang mewakili 6 arah ekstensi keluar. Timur, barat, utara, selatan, atas, dan bawah. Malkut adalah syabat feminin internal yang terikat di dalam pusat yang menyatukan 6 hari dalam seminggu. Syabat disebut sumber dari segala berkat, karena menyerap spiritualitas dari 6 maskulin hari-hari dalam seminggu, menyalurkan, menyelaraskan, dan mengarahkan berkat mereka kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam minggu mendatang. Untuk berfungsi sebagai penghubung, pemersatu mencakup semua sefirot di dalamnya. Malkut tidak dapat memiliki karakteristik atau definisinya sendiri. Namun, itu tidak membuat fokus feminin menjadi ringan dari Malkut kurang kuat, karena tidak ada yang terjadi di antara makhluk yang lebih rendah kecuali melewati Malkut. Dengan cara yang sama, tidak ada orang yang dilahirkan tanpa melewati rahim keibuan yang terbuka, penuh perhatian, mengasuh, dan penuh kasih. Bagian terakhir, mengatasi rasa diri yang diarahkan keluar melalui kedalaman sejati. Untuk mewujudkan Malkut secara fisiologis, wanita mengembangkan dan memperjauh benih dari potensi menjadi aktualitas. Secara spiritual juga, wanita memelihara kilatan spiritualitas dari eksternalnya, penampilan luarnya, mengarahkan itu ke dalam rumah dan lingkungannya. Kana Weisberg menjelaskan bahwa wanita disebut Bat Melek, putri bangsawan, karena kita ditentukan oleh intisari batinia yang merupakan seluruh sumber kehormatan dan pujian kita. Untuk memelihara kecenderungan kita untuk menerima, kita harus mengatasi segala perasaan diri yang diekspresikan, diarahkan keluar, yang dapat menghalangi atau mengganggu penerimaan dan pengarahan spiritualitas ke dalam lingkungan kita. Demikian juga, Raja Daud, personifikasi bangsawan manusia adalah kerendahan hati, menyebut dirinya ulat dan bukan orang, dalam kitab Tehillim pasal 22 ayat 7. Dia menyadari bahwa sendirian dirinya itu tidak ada artinya. Seluruh kemegahannya benar-benar hadiah yang tidak pantas diterima dari Hashem. Tujuan akhir dan hasil penciptaan diaktualisasikan hanya melalui sefira terakhir, Malkut. Hanya melalui Malkut, niat ilahi asli Hashem untuk menjalin hubungan dengan makhluk fisik di dunia bawah tercapai. Dalam 6 hari penciptaan, wanita diciptakan terakhir karena dia mewakili tujuan akhir penciptaan. Hanya melalui wanita dan atribut femininnya dari Malkut, dunia akan mengaktualisasikan misinya dan menerima penyelesaian akhir ketika Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.